tangan itu kadang-kadang suka kayak nggak enak lah, kayak kebas. Nah ini karena ini belum nih, ini belum. Oh, belum. Saya ngerjain di sana dulu, ininya udah bagus, udah bener. Ini juga udah bener. Nah ini tinggal terapi supaya ini rada ke dalam. Memang ini rada keluar. Kaulah bagi cerita luka yang tak seharusnya tulis dalam kisah perjalanan ini. Muhasabah diri ini atas semua yang terjadi. Mungkin kemarin kita terlalu sibuk mengejar duniawi. Muhasabah diri ini, ampuni ya Rabbi. Kini semua tak seindah. Ya broku, kembali lagi di channel YouTube gue Prima MM. Kali ini gue lagi ada di Jalan Jagakarsa, tepatnya dekat belakang Ragunan. Nah, di sini kali ini gue mau terapi karena kebetulan beberapa hari yang lalu gue sempat cedera di bahu. Jadi bahu ini agak sedikit geser dan tulang otot sedikit robek. Nah, broku, kali ini gue juga ketemu sama Ustadz yang kebetulan juga seorang pemain layangan. Seperti apa cara pengobatannya nanti kita lihat. Oke broku, jangan lupa kalian like, share, dan subscribe channel YouTube ini agar terus berkembang. Dan iklannya jangan di skip broku. Ustadz, aduh Pak Ustadz, nih cederanya belum hilang-hilang nih Pak Ustadz. Ini buka baju atau gimana? Enggak, Nggak usah gitu aja. gini aja. Kakinya dulu kali ya. Kakinya dulu. Oke. Yang ini. Nah, broku, jadi Ustadz Lukman ini spesialis saraf dan otot-otot kita tuh jadi tahu gitu yang mana sakit, jadi nggak langsung ke titik penyakitnya. Karena ini dalam, ini di belakang itu dalam. Dalam. Makanya saya ngambil dari sini. Diangkat tangannya. Oh. Ternyata diputer-puter, kalau udah ada diangkat semaksimal mungkin. Oh. 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 Masih putar. Ini sih udah bagus sih. Oh. Oh. Mau yang tarik di belakang, diikat sedikit nih. Iya. Oh. 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 Ini juga ototnya udah nutupnya nggak tebel. Oh, nggak tebal. Udah rapi. Udah rapi, ininya udah rapi, tinggal belakangnya aja. Coba cara digerakin. Hilang? Hah? Hilang sakit yang di belakang dikatnya? Hilang. Cuman di pergelangan aja gitu. Iya. Ininya emang dia belum bisa main gitu, belum bisa. Tapi udah nyambung belum? Udah nyambung, rapi udah nyambungnya. Itu sering digerakin, jadi nggak tebel. Lo kanan dulu aja. Dulu ada kanan nyambung. Oke. Nah, cara pengobatan Ustadz ini agak sedikit unik. Dia nggak perlu memakan tenaga, jadi hanya sentuhan-sentuhan tapi pas dengan titik sarafnya. Ini seperti yang kalian lihat.
meter, cuman ya masih ngilu sih memang, nggak bisa nyampe ke atas. Dia nggak bisa ini. Langsung. Kalau itu dilatih yang tinggi gitu, pegangan yang tinggi, ntar dia mau berdiri ke bawah, pegangan aja gitu, jadi dipaksa. Pegangan paksa gitu. Sedikit dipaksa sedikit gitu. Dia digerak-gerakin gini, karena ini kan bekas copot, bekas lepas gitu tuh ininya. Nah ini yang nyambung kayak selaput ligamennya ini dia sedikit tebel, karena udah bekas kena udara nih di sebelah sininya nih. Nah ini udah rapi nih, udah rapi. Ini juga seleoknya juga udah enggak. Tapi kalau misalnya saya ngangkat gini nih, kayak karate ya? Iya, karena ini udah bekas keluar. Ini yang saya bilang, kalau udah begitu dia nggak bisa full gitu. Makanya coba dilatih, ditarik gitu kan. Kalau pull up mungkin ini belum kuat ya, tapi ini aja pegangan sama itu biar lurus gitu. Atau kalau nggak pegangan apa, ntar suruh orang katrolin sampai biar naik lurus. Kita turunin, ntar angkat lagi gitu kan. Terus latih gitu sampai normal. Nah ini ya sama yang pertama kali kemarin Ustaz lihat sama ini. Oh Jauh, lebih mending. Ini juga ini kemarin ini posisinya kan kemarin masih rada begitu. Nah ini udah udah pada tempatnya. Ini bekas di truk ke dalam nih. Kemarin di ini nama. Emang harusnya gitu, karena kemarin itu saya agak gitu karena masih bengkak. Jadi di sini memang narik gininya itu. Dan ini kalau saya sih saranin udah bisa boleh kalau mau main Tapi main seret aja, main tarik aja boleh, ini nggak akan sakit, tapi pemanasan dulu 5 menit gini, gerak pakai hot cream gitu. Dan itu di rumah harus terus diterapi gitu. Dan ya, ini mungkin harus sekali 2 kali lagi buat di daerah sini. Buat di sini. Karena waktu kemarin tuh ditahan gitu. Ditahan. Iya benar. Jadi dia harusnya kan gitu. Nah ininya kondisinya mungkin baju rada ketat atau segala macam. Jadi tarik nih di sini. Sama di sini nih. Nah ini udah enggak, tinggal yang di sini di tangan. Jadi tangan itu kadang-kadang suka kayak nggak enak lah, kayak kebas. Nah ini karena ini belum nih. Ini belum. Belum. Saya ngerjain di sana dulu, ininya udah bagus, udah bener. Ini juga udah bener. Nah ini tinggal terapi supaya ini rada ke dalam. Memang ini rada keluar. Karena di sini nih udah nyumpel nih. Gitu. Nah itu. Iya ini nyumpel nih. Nah ini kalau digini-gini ini. Nah itu udah enggak tuh. Tapi rada, jadi sekarang bisa rada oblak gini. Ligamennya. Jadi kalau misalnya nanti ngepret, badannya jangan lurus, miring. Kalau mau pakai ini ya miring. Gitu. So, kalau nggak yang aman ke atas lah. Nah broku, itu dia tadi ini efek bahu gue ini cedera ini karena kemarin main jepret. Yang pertama kesalahannya gue nggak pakai pemanasan. Yang kedua yaitu jepretnya itu masih nahan, jadi badan tuh nggak ngebuang ya Ustaz. Iya. Makanya ini engselnya geser, mau copot gitu. Nah yang lebih aman ke atas ya Ustaz? Ke atas. Karena ligamen itu ya. Atau kalau dibuang begini, badan ikut. Iya, ikut. Kalau kemarin kan sampai ke pinggang karena nahan, terus tapi pinggang gitu. Bagusnya sih ya nggak sampai bener-bener kencang banget. Ininya yang takutnya lepas gitu. Jadi kalau misalnya kena kayak gini berapa kali Ustaz? Gitu. Ini tergantung lukanya, kalau ini lumayan. Ini lumayan. Ini harus terus terapi sendiri sih. Sebenarnya kalau luka-luka gini nih yang penting kesleo-nya udah enggak. Tinggal terapi yang otot-otot ini kita doain atau transfer energi, tenaga dalam. Pemulihannya lebih cepat. Lebih cepat. Itu akan jauh lebih cepat. Tapi ya sendiri itu yang lebih perlu. Karena ketika nyatu dia akan ada penebalan itu yang kadang-kadang tangan suka kaku. Kalau yang malas itu ya
kaku, sakit banget gitu. Kalau ini enggak, ini sering digerakin. Sering digerak ya? Ya ini sering digerakin, jadi dia nyatunya rapi. Oh udah rapi. Dan nanti kalau habis main rada ngilu, bertahap. Nggak apa-apa ngilu terusin mainin sedikit, tapi sambil terapi tetap dijalanin di rumah. Jadi kita nggak tahu ada patokan berapa kali, tapi kita lihat aja sampai benar-benar dia pulih, sampai benar-benar dia nggak ada yang namanya sakit lagi diangkat atau segala macam. Jadi kayak otot itu pecah, kayak habis fitness atau kita ngangkat berat nih, angkat beban 1 hari, ya kesononya ya, otot itu kan masa ototnya berkembang gitu. Nah, ini juga sama. Terus digituin, dilatih, terus dilatih, lama-lama nggak berasa, lama-lama hilang. Dan bisa diangkat. Tapi ntar kalau kemungkinan besar ketika udah sembuh kena lagi, kemungkinan sih akan selalu ada ya, gitu. Cuman harus stretching. Lebih tahan. Misalnya yang kiri dengan yang kanan, yang kiri itu akan lebih tahan daripada yang kanan. Karena dia udah terlatih ya, karena kan dilatih terus gitu kan. Dia lebih elastis, lebih kuat lah, karena udah bekas sobek juga gitu kan. Oh iya benar. Jadi kayak bekas luka, jadi kayak baal gitu kan. Ada masih tetap kuat lah. Dan itu harus terus digerakin terus gitu. Makanya kalau ada orang bilang sakit nih tangannya bekas main, terusin lanjutin gitu kan. Ya sebenarnya sih kalau memang cuman karena ototnya bengkak gitu, karena ototnya bengkak, terusin. Cuman kalau kemarin saya bilang suruh stop karena sobek. Dan itu ada gentakan narik gitu, ketahan. Ini kesini sama belakang. Jadi kalau ditarik itu nyangkut di belakang sini ya. Makanya karena suka susah nengok. Betul itu dia. Iya. Takutnya bukannya apa-apa. Saraf kejepitnya kalau di leher sini masih mudah, cuman kalau udah di dalam takut bisa stroke dan kejang. Saya pernah soalnya. Dan itu kalau batuk ya, gitu sekali nyangkut, kejang. Karena saraf di sininya itu nyangkut. Oh di otak. Oh itu bisa juga. Saya ngalamin. Dan itu di terapi refleksi itu 12 kali lah. 12 kali baru normal. Jadi kalau kita kecapean, kelelahan, rada pegel gitu kan, kadang-kadang suka krek gitu ya. Atau nah itu kesalahannya saya gitu. Kalau saya waktu itu posisinya lagi tidur, saya bersin, langsung peng gitu. Nah dari situ batuk, ngunci, udah kejang. Nggak boleh kelelahan. Sama kayak ini, jadi dia posisinya mungkin itu langsung lari ke mata tuh kayak teng gitu, kayak kunang-kunang gitu. Nah itu berarti ada saraf yang lari ke sana gitu. Kalau kunang-kunang sih enggak, cuman aman, ini mah aman. Berasanya cuman susah nengok kayak gitu. Karena ditahan lu, karena ketahan ini juga sih bagusnya gitu. Kalau sampai begitu tuh udah efeknya langsung ke saraf ini. Tapi kalau ini sih enggak. Aman ya? Aman, insya Allah aman. Ya coba main seret aja, coba main narik itu pelan-pelan dulu, lepas. Kalau ngilu pakai counterpain, diemin, udah nggak ngilu mulai lagi. Emang udah harus dilatih terus, harus gitu. Nah broku, Ustadz Lukman ini juga pemain layangan lama. Nah kebetulan nih sekarang udah menekuni agama, jadi seorang ustadz dan mengobati pasien-pasien. Kalau ustadz sendiri lebih suka main sewot apa main jepret? Sebenarnya dulu tuh mainnya saya sewot. Waktu di Monas zaman dulu tuh sewot. Bareng Om Yose dulu, almarhum Rojali. Terus saya diajarinnya sewot. Terus karena sekarang udah besar badannya, masih juga seneng sewot daripada layangan itu. Tapi udah nggak bisa lari mundur, makanya jepret aja. Kalau jepret tempel gitu aja, yang main simpel aja. Sewot sih saya lebih suka sewot, tapi nemuin karakternya sekarang di Munaro sih saya. Di Munaro. Lebih suka di Munaro saya. Soalnya itu manuvernya lebih cepat, maintenance lebih enak. Betul, buat jepret juga bisa. Iya. Buat jepret juga bisa. Nah itu dia broku, tadi kita
udah sempet ngobrol-ngobrol, sebenarnya banyak yang pengen ngobrol sama Ustadz Lukman. Kan dari cerita-cerita Ustadz Lukman ini kan banyak juga cerita-cerita masa lalunya yang sampai menjadi seorang ustadz, ya kan? Bisa dicerita sedikit gak, Ustadz? Iya, kalau dulu Gimana sih jadi seorang ustadz ini? ya saya dulu tuh nggak punya agama. Oh gitu. Saya tuh nggak punya agama, ya orang bilang sih ateis ya gitu. Ya perjalanannya dulu sih, ya saya ngelakuin apa aja saya suka lah gitu. Ya sampai suatu saat saya sakit itu 3 bulan itu saya cuma makan jeruk yang kecil tuh sehari 8 butir, paling banyak tuh sehari 8 butir, dan air 1 liter gini. Itu makanan saya sehari-hari sampai 3 bulan. Berat badan saya dari 75 kilo drop habis tinggal 60 kiloan sampai 1 hari itu 1 malam itu sore sih ya, saya udah nggak bisa bergerak. Begitu. Nah katanya mama sih saya udah disempet hilang itu 10 menit. Kayak mati suri lah jatuhnya. Iya, jadi emang udah nggak ada napas, dibangunin udah nggak mau, dan keringet semua gitu. Dan katanya sih saya udah pipis di celana gitu katanya. Terus 10 menit mantrinya datang itu saya bangun lagi. Ada lagi detaknya, cuman tetap masih lemes gitu. Nah dibawa ke rumah sakit diperiksa semua normal. Cuman cairan garam aja kurang sedikit. Dan dokter bilang udah bawa pulang aja di rumah dirawat gitu. Ya udah akhirnya setelah kejadian itu saya kalau ada orang segala macam itu berisik. Padahal orang itu diam gitu kan. Ini orang ngomong apa sih? Padahal kok diam gitu, tapi lu ngomong gitu. Berisik, terus mulai tiba-tiba aja, wah ini orang sakit nih gitu. Langsung aja, jadi satu saat itu temannya mama datang ke rumah. Ibu sakit ya? Ini. Aku tahu. Sini saya pijit, tiba-tiba ya tangan gerak gitu kan, ya pijit segala macam. Pertama itu memang saya nggak pernah pasang pelang. 17 tahun yang lalu sih, mulai dari kuliah, saya mulai kuliah itu ya teman-teman aja, keluarga, teman segala macam, sampai pada dengar rame. Tadinya terima tamu di dalam, karena rame sampai puluhan orang gitu kan sehari. Ya udah dibuat jadwal 2 kali, Senin siang dan malam. Terus juga saya mama bilang, lu jangan buka praktek dulu sebelum lulus kuliah. Nah saya selesai kuliah saya di Untar, selesai, udah habis itu musola ini ya udah lu bangun deh musola ini. Tadinya nih kebun tadinya nih, pohon mangga tadinya. Ya udah dirapihin, dibikin musola. Udah praktek di sini, ya udah akhirnya kita praktek di sini sampai sekarang. Dan ini usia musola ini 11 tahun. 11 tahun. Saya stop jadi asuransi, kerja di asuransi saya stop. Itu jadi sisanya nih uang sumbangan. Ini juga mukjizat Allah. Mukjizat Allah ini, Mas Rima, ini bisa jadi kayak gini juga mukjizat Allah. Yang penting nggak kehujanan gitu, dan nggak ganggu orang dalam. Karena sampai pagi. Kan kalau orang kesantai teluh itu kan teriak-teriak, nggak ganggu orang dalam yang pasti sih gitu. Ya itu sih singkat perjalanan saya sampai saat ini. Dan ini pengobatannya gratis atas ikhlasnya. Gratis. Kalau mau ngasih buat kebersihan segala macam ya ada disediain kotaknya. Kalau enggak pun nggak masalah. Gitu. Karena saya mikir saya ini kan dikasih sama Allahnya gratis. Ya ini saya udah janji mau ngasih sesuatu lah, siar saya lewat pengobatan ini. Siar saya itu tadinya buat anak-anak motor yang memang dulunya notabene saya anak motor, saya pengen mereka itu nggak ngerasain terjebak kayak gitu lagi ya. Gitu. Terus selain itu yang butuh pengobatan ini adalah orang-orang yang sebenarnya dokter itu udah nyerah, yang memang juga orang ini yang kalau punya uang dia bisa ke dokter, nggak punya uang ya ke sini gitu. Gitu, makanya saya nggak pernah ada tarif dan nggak pernah harus seikhlasnya, nggak, terserah. Bahkan ya awal-awal sih dulu kalau buka kotak itu 2.000 perak, receh-recehan gitu kan. Ya saya cuman
pastor dan mama tuh sempet mikir gitu, apa nggak lu kerja aja gitu kan. Penghasilan dari sini kan nggak tetap dan nggak bisa ngidupin anak istri nanti gimana. Tapi alhamdulillah ya memang janji Allah ya. Makanya hidup saya itu penuh dengan ya itu kasih sayang Allah. Penuh dengan kejutan-kejutan. Sangat. Sangat. Apa yang kita butuhin Dicukupi. Alhamdulillah waktu istri mau melahirkan bisa, waktu mau nikah ada aja ya, walaupun nggak dari sini gitu. Misalnya teman saya mau jual motor atau apa, rumah saya caloin berhasil gitu kan. Ada aja jalan dan itu apalagi kalau anak saya sakit. Dan selawat itu buat saya lebih yakin. Anak saya itu pernah divonis sama dokter itu talasemia. Itu semacam kayak kanker darah, Mas. Itu harus seminggu sekali tuh periksa ke rumah sakit yang lumayan 1 juta lebih lah, Mas. Saya saat itu udah pulang malam itu saya cuma bawa uang 300. Itu saya jual spare part motor. Cuma punya 300.000. Saya butuh 1 juta lebih lagi. Ya udah tuh anak malam itu panas nangis. Saya bukain bajunya, saya tempelin ke badan saya selawatin. Sampai saya nangis, sampai akhirnya tidur, bangun. Saya kebangun sama suara dia. Pagi-pagi udah seger, Mas. Wah, sehat. Ya, ada tamu ya katanya. Saya keluar. Orang itu udah lama, Mas. Udah 3 bulan nggak ke tempat saya. Ustaz, maaf saya kemarin ada kerjaan 4 bulanan. Nah, ini uang terima kasih saya, proyek saya berhasil. Terus saya buka ada dikasih 1 juta. Akhirnya 1.300.000 Tubun berangkat. Beli obatnya apa, reksadana segala macam, obatnya setengah aja dulu. Nanti aku cariin lagi gitu kan. Pas periksa pulang, ya nih ada lebihnya, alhamdulillah. Ini hasilnya Alisa negatif ya. Itu udah periksa 4 kali, yang kelima kali itu negatif, Mas. Positif, negatif. Allah selamatin saya dengan keyakinan gitu kan. Makanya semua lah, Mas, hidup saya tuh penuh keyakinan. Sampai perjalanan saya pun ya kayak kemarin terakhir ini keluarga saya divonis satu keluarga kena corona. Terus Corona, kena COVID dan sedih. Saya sedihnya itu orang itu menyalahkan karena saya, karena buka praktek ya. Keluarga lu jadi kena gitu. Siapa sih, Mas, yang mau gitu kan? Saya sih nggak mikirin saya mikirin anak saya. Bener saat itu udah mikirin anak saya aja, udah gimana nih COVID, gimana nih gitu kan. Di swab ternyata memang positif. Karantina 3 minggu, keluar surat dari pemerintah, udah bebas, selesai. Terakhir kemarin 2 minggu yang lalu yang susternya tante saya yang sakit tumor itu, yang apa, kanker, kena. Karena kan dia kalau tiap habis kemo selalu di swab. Nah, tante saya sehat, perawatnya kena. Karena tinggal di sini kita satu keluarga di swab lagi. Saya cuma doa, ya Allah, kalau ini sampai kena lagi dan segala macam ditutup lagi, saya bingung harus gimana gitu kan. Alhamdulillah kita semua negatif. Dan itu laporan dari pemerintahnya itu memang semua negatif. Waktu 2-3 minggu sebelum puasa, mata saya yang kanan ini ketembak. Nah, ini buta. Nah, ini mata palsu. Dan itu saya udah hampir berhenti. Udah ya Allah, saya berhenti aja ngobatin orang. Saya ngerasa nggak diperlakukan adil sama Allah. Saya salah apa sampai dibutain mata saya gitu kan. Itu pistol itu meledak sendiri. Airsoft gun itu meledak sendiri. Dan saya lagi diselamatin sama Allah. Jadi pelurunya itu dekat, jarak 3 meter, nembus kacamata, harusnya nembus di sini. Harusnya ya. Itu belok, berhenti di 1 mili, 2 mili di sebelum selaput otak saya belakang. Jadi mata saya itu memang udah nggak bisa diselamatin. Ketika operasi bangun ya udah, ini lemak dari sini diambil buat taruh di mata, udah buta mata saya memang. Dan saat itu drop. Bulan puasa dan segala macem, saya tetap jalanin puasa dan segala macem. Sampai lebaran 1 minggu pun saya nggak mau ketemu orang.
saya lagi ngerendung diri saya. Setelah itu COVID, setelah itu ini itu terus perjalanannya. Sebelumnya itu yang tahun lalu pun kaki saya gara-gara asam urat bisa lumpuh. Saya pernah lumpuh sesaat gitu kan, 2 minggu apa sebulan gitu. Itu 2 kali kejadian. Ya perjalanan itu sembuhnya itu ya karena keyakinan. Saya juga bisa percaya diri kayak sekarang ini juga. Saya bilang ya udah, saya pasrah aja sama Allah. Apa yang terjadi sama saya dengan mata saya yang sebelah, dengan serba kekurangan saya udah janji dulu nggak akan pernah berhenti untuk bisa berbuat buat orang banyak gitu. Ya cuman ini sih Mas yang bisa saya lakukan kan, sebaik-baiknya manusia dalam manusia bisa berbuat kebaikan buat orang lain gitu kan. Ya cuman ini yang saya bisa tinggalin. Saya nggak mau Mas nanti anak saya nanggung malu, oh tuh bapaknya ini nih, bapaknya maling, bapaknya ini gitu kan. Dan wah nih orang nih dulu jahat gitu. Saya nggak mau. Setidaknya walaupun nggak ada yang muji saya, setidaknya mereka ingin kebaikan saya, itu aja. Nah itu dia Broku, sedikit cerita pengalaman singkat dari Ustadz Lukman. Tadi kan kita sudah lihatkan ya, Ustadz Lukman ini di sini tidak hanya mementingkan material dalam hal finansial. Jadi di sini Ustadz Lukman sekaligus pengobatan untuk bersedekah. Jadi buat kalian khususnya teman-teman yang di layangan mungkin punya cedera atau apa dan punya penyakit-penyakit lain, bisa datang ke sini, dan di sini pengobatannya gratis seikhlasnya gitu. Jadi Ustadz Lukman ini spesialis untuk saraf-saraf, otot-otot segala macam, dan banyak juga pasien-pasiennya yang saya lihat dari tadi berkunjung di sini yang tidak habis-habis gitu. Nah Ustadz Lukman, terima kasih banyak. Ya. Sampai ketemu nanti kita main bareng. Sip. Oke bro, mudah-mudahan info ini bermanfaat buat kalian semua yang ada di rumah, dan jangan lupa kalian like, share, and subscribe. Oke, salam satu langit dari gue Prima MM dan Ustadz Lukman. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.